Shalom anak-anak sekolah minggu. Apa kabar hari ini? Ya, untuk itu mari kita luangkan waktu kita sejenak untuk beribadah kepada Tuhan. Ibu guru mengundang anak-anak sekolah minggu untuk berdiri dan mengangkat pujian Apa Kabar. Votum dan salam. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Amin. Dengan penuh sukacita kita mengangkat pujian Matahari Bersinar Terang. Kepada kita, kami puji nama Tuhan yang esa. Kita akan membaca Mazmur berbalasan yang terambil dari Mazmur 126 ayat pertama sampai 6. Mazmur 126 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-6. Kalimat yang agak bercetak keluar ibu guru yang akan membacakan, dan kalimat yang ke dalam anak-anak sekolah minggu yang membacakan. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, orang yang berjalan maju dengan menangis, pasti pulang dengan bersorak-sorai. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu semuanya yang ada di rumah, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita Alkitab dan membaca firman Tuhan. Untuk itu adik-adik duduk yang manis, kita siapkan hati dan pikiran, lalu kita akan berdoa meminta pertolongan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas hari yang baru Engkau berikan kepada kami anak-anak-Mu. Kami masih menikmati pagi hari yang indah dengan matahari dan burung-burung yang ada di udara. Kami bersyukur atas semuanya itu Tuhan. Dan pada saat ini kami ingin mengikuti ibadah, terkhususnya kami rindu untuk mendengarkan cerita Alkitab dan membaca firman-Mu. Untuk itu perlengkapi kami anak-anak-Mu dan berikanlah Roh Kudus-Mu sehingga kami dapat dimampukan untuk mengerti dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Inilah doa kami. Amin. Ya, shalom, selamat pagi adik-adik sekolah minggu sekalian. Semoga semuanya ada dalam keadaan sehat, kuat, dan tentunya diberkati oleh Tuhan. Di pagi hari ini kita akan mendengarkan cerita Alkitab yang masih menjadi sambungan di minggu yang lalu, terdapat di kitab Daniel.
Dan pokok cerita hari ini tentang Tuhan menghancurkan kerajaan Babel. Adik-adik sekalian pasti tahu atau pernah melihat film-film atau kartun-kartun tentang bagaimana kerajaan yang besar ya, dengan bangunannya yang kuat dan bahkan orang-orang di dalamnya melindungi atau mengusahakan kekuatan dari kerajaan itu supaya tidak runtuh. Nah, saat ini adik-adik kita akan mendengarkan cerita yang terjadi di dalam satu kerajaan. Untuk itu, seperti biasa, Ibu Guru sudah menyiapkan satu cuplikan video untuk adik-adik tonton bersama-sama. Raja Belshazzar mengadakan perjamuan yang besar untuk para pembesarnya, 1.000 orang jumlahnya, dan di hadapan 1.000 orang itu, ia minum anggur. Dalam kemabukan anggur, Belshazzar menitahkan orang membawa perkakas dari emas dan perak yang telah diambil oleh Nebukadnezar, ayahnya, dari dalam bait suci di Yerusalem. Kemudian dibawalah perkakas dari emas dan perak itu. Lalu raja dan para pembesarnya minum dari perkakas itu. Mereka minum anggur dan memuji-muji dewa-dewa dari emas dan perak, tembaga, besi, kayu, dan batu. Pada waktu itu juga, tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja. Dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Lalu raja menjadi pucat dan pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas dan lututnya berantukan. Kemudian berserulah raja dengan keras, supaya para ahli jampi, para kasdim, dan para ahli nujum dibawa menghadap. Tetapi semua orang bijaksana dari raja tidak sanggup membaca tulisan itu dan tidak sanggup memberitahukan maknanya kepada raja. Sangatlah cemas hati Raja Belshazzar, dan ia menjadi pucat, juga para pembesarnya terperanjat. Lalu dibawalah Daniel menghadap raja. Bertanyalah raja kepada Daniel, "Engkaukah Daniel itu, salah seorang buangan dari tanah Yehuda? Telah kudengar tentang engkau, bahwa padamu terdapat kecerahan, akal budi, dan hikmat yang luar biasa." Kemudian Daniel menjawab raja, "Aku akan membaca tulisan itu bagi raja dan memberitahukan maknanya kepada tuanku. Allah yang Maha Tinggi telah memberikan kekuasaan sebagai raja kepada Nebukadnezar, ayah tuanku. Tetapi ketika ia menjadi tinggi hati, dijatuhkan dari tahta kerajaannya, ia dihalau dari antara manusia, sampai ia mengakui bahwa Allah yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia. Tetapi tuanku Belshazzar, anaknya, tidak merendahkan diri, walaupun tuanku mengetahui semuanya ini. Tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di sorga. Perkakas dari baitnya dibawa orang kepada tuanku. Lalu tuanku serta para pembesar tuanku telah minum anggur dari perkakas itu. Tuanku telah memuji-muji dewa-dewa dan tidak tuanku muliakan Allah. Maka inilah tulisan yang tertulis itu. Mene, Mene, Tekel, Ufarsin. Dan inilah makna perkataan itu. Mene, masa pemerintahan tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel, tuanku ditimbang dengan neraca dan
didapati terlalu ringan. Beres. Kerajaan Tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Lalu atas titah Belsyazar dikenakanlah kepada Daniel pakaian dari kain ungu, dikalungkan rantai emas, bahwa di dalam kerajaan ia akan mempunyai kekuasaan. Pada malam itu juga terbunuhlah Belsyazar, raja orang Kasdim itu. Ya adik-adik sekalian, bagaimana ceritanya? Ya seru ya, kita melihat bagaimana suasana yang ada di kerajaan. Di kerajaan apa namanya? Kerajaan Babel. Di dalam video tersebut juga mengangkat tokoh-tokoh. Nah, satu raja yang akhirnya diperintahkan Tuhan ya, karena dia angkuh dan sombong, akhirnya Tuhan menjatuhkan dia dari kekuasaannya. Siapa namanya? Raja Belsyazar. Lalu ada juga satu tokoh yang berlaku benar di hadapan Tuhan, yang diajak untuk melihat arti dari kata-kata yang tertulis di dinding. Namanya siapa? Daniel. Nah, adik-adik sekalian, dari video yang ada tadi, apa yang dapat kita petik dan apa yang bisa kita ketahui bersama? Di situ ada 3 poin. Yang pertama, Tuhan menentukan nasib sebuah bangsa atau kerajaan. Ya, jadi seperti kerajaan Babel tadi, selain kerajaan sebenarnya adik-adik, kehidupan kita juga itu diatur oleh Tuhan. Semuanya itu ada dalam rencananya, dan kita sebagai orang percaya meyakini semua itu adalah rencana indah yang ditetapkan Tuhan untuk adik-adik sekalian dan kita semua. Lalu yang kedua, Tuhan tidak mau kita menjadi sombong seperti Raja Belsyazar tadi, di mana karena dia sudah menjadi raja, dia sudah bertahta di kerajaan yang besar, dan dia sudah menyembah berhala ya. Tadi dia mabuk-mabukan, dia melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Untuk itu Tuhan memperingatkan dia, bahkan langsung menurunkan dia dari kekuasaannya. Sehingga adik-adik, di sini kita belajar untuk menjadi orang yang rendah hati. Misalkan ketika adik-adik di sekolah mendapatkan juara di kelas, nah sepatutnya adik-adik jangan berlaku sombong atau memamerkan kepintaran dan lain sebagainya. Ataupun ketika ditegur oleh orang tua, kakak atau saudara-saudara kepada adik-adik sekalian, nah adik-adik seharusnya menerima dengan lapang, dengan kerendahan hati, karena itu semua untuk kebaikan adik-adik semua. Lalu yang terakhir, Tuhan mau kita melakukan kebaikan dan jangan berpaling dari Dia. Ya, adik-adik sekalian, Tuhan membenci dosa, Tuhan membenci kejahatan. Untuk itu, sebagai anak-anak Kristus, kita jangan melakukan hal-hal yang dapat menjatuhkan kita di dalam dosa. Tadi Raja Belsyazar ya, dia seorang yang sombong, dia ambil perkakas-perkakas dari bait Allah, padahal itu barang-barang yang suci. Dan itu sangat-sangat salah dan tidak berkenan di hadapan Tuhan, karena dia memakainya untuk kesenangan pribadi. Makanya dari kita sendiri belajar untuk selalu melakukan hal-hal baik. Misalkan jangan berbohong, jangan kita mencuri, jangan berkelahi adik-adik dengan teman yang lain, jangan saling membenci. Tetapi apa yang harus kita lakukan, apa yang Tuhan mau, yaitu kita saling mengasihi satu dengan yang lain, baik dengan mama papa, saudara, kakak maupun teman-teman yang ada. Demikian juga
kita terus setia dan taat kepada Tuhan seperti seorang yang bernama Daniel. Amin, adik-adik sekalian. Ya, itulah cerita Alkitab di saat ini. Mari siapkan Alkitabnya. Kita akan membaca kitab Daniel pasalnya yang kelima, ayat 23 sampai 25. Sekali lagi, di kitab Daniel pasalnya yang kelima, ayat 23 sampai 25. Ibu guru akan bacakan untuk adik-adik sekalian. Maka inilah tulisan yang tertulis itu, Mene Mene Tekel Ufarsin. Dan inilah makna perkataan itu, Mene, masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel, Tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Peres, kerajaan Tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Demikian jauh pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Semoga apa yang didengar hari ini boleh masuk ke dalam hati dan pikiran, bahkan dilakukan dalam kehidupan adik-adik sekalian. Amin. Ya, anak-anak sekolah minggu, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari Ibu Guru Meldi. Sekarang kita akan memberikan persembahan. Sebelum itu, dengarkanlah nats persembahan yang terambil dari Mazmur 116 ayat 12 sampai 13. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Kita akan mengangkat pujian persembahan kami. Setelah kita telah mengangkat puji-pujian, membaca Alkitab, mendengarkan cerita, sekarang kita akan menaikkan doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, ya Allah kami bersyukur bahwasanya di hari ini Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Demikian pula kami telah beribadah kepadamu Tuhan, dan di dalamnya kami telah mendengarkan ceritamu yang mengajarkan kami untuk selalu berlaku benar di hadapanmu, berlaku setia. Kami jangan sombong dan angkuh terhadap satu dengan yang lain, sehingga Tuhan kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini juga kami mau berdoa untuk masing-masing kami, anak-anak-Mu yang masih ada dalam masa pertumbuhan, dalam masa studinya masing-masing. Kiranya Tuhan Engkau mau memberkati kami, berikan kami kemampuan dalam menapaki jalan-jalan kehidupan sebagai seorang anak-anak yang butuh akan bimbingan. Dan semuanya itu kami percaya berasal daripada-Mu. Demikian pula perantaraan Tuhan di dunia ini lewat orang tua kami, kiranya Engkau mau memberkati mereka, sehat-sehatkan, kuat-kuatkan dalam setiap tugas dan tanggung jawab. Bapa, terima kasih. Saat ini kami pun mau berdoa untuk persekutuan sekolah minggu Gereja Toraja Jemaat Tamalate, yang mana di dalamnya juga ada kakak-kakak pembina, ada bapak ibu guru yang ada. Tuhan mau memperlengkapi para pelayan-Mu ini, sehingga setiap rencana pelayanan yang ada itu boleh masyhur dan harum di hadapan Tuhan. Saat ini juga Tuhan, kami
mau berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin sedang sakit, bahkan orang-orang saudara-saudara kami yang di luar sana sedang kelaparan. Tuhan mau tolong mereka Tuhan dalam kehidupan bersama dengan orang-orang di sekitar. Kiranya Engkau mau pulihkan dan juga sembuhkan mereka. Engkau mau memberikan kecukupan untuk mereka sama seperti Engkau memberikan kecukupan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami pun mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, terlebih situasi pandemi yang sementara berlangsung. Dengan segala upaya yang ada dari pemerintah, Engkau mau memberkati mereka dalam menjalankan roda pemerintahan dan setiap kebijakan yang diambil untuk menanggulangi dan mencegah pandemi COVID-19 ini. Sehingga Tuhan, Engkau mampukan kami untuk bersama-sama melewati masa-masa sulit ini, dan akhirnya kami boleh hidup kembali secara normal, bermain bersama dengan teman-teman kami tanpa adanya satu keterbatasan. Terima kasih Tuhan, kami pun telah memberikan persembahan. Biarlah apa yang kami berikan itu menjadi berkat dan membawa harum di hadapan Tuhan, dan semuanya itu demi hormat dan kemuliaan nama-Mu dalam pelayanan-pelayanan yang dilangsungkan dalam gereja-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa syafaat kami. Untuk itu kami akan sempurnakan dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada murid-murid. Demikian menjadi waris kami. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun telah mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menerima berkat Tuhan. Sebelum itu, mari kita mengangkat pujian dengan penuh sukacita, Ku daki-daki. Kita akan menerima berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihi kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Anak-anak sekolah minggu, ibadah kita telah selesai. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan sampai ketemu di ibadah selanjutnya. Dadah.